Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tema yaitu tema 6 subtema 1 PKN. KD 3.2 memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Kita awali dari Konvensi Hak Anak. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Konvensi Hak Anak atau Convention of the Right of the Child pada tanggal 20 November 1989. Tujuannya adalah untuk melindungi anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Indonesia meratifikasi atau mengesahkan Konvensi Hak Anak atau KHA melalui Kepres nomor 36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990. Menurut Konvensi Hak Anak dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah hak tumbuh kembang. Apa itu hak tumbuh kembang? Yaitu hak memperoleh pendidikan dan mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Jadi setiap anak di seluruh dunia itu berhak memperoleh pendidikan. Yang kedua adalah hak perlindungan. Apa itu hak perlindungan? Yaitu perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Diskriminasi itu berarti seorang anak itu tidak boleh dibeda-bedakan menurut apapun. Menurut warna kulit, menurut golongan sosial, atau menurut apapun, itu tidak boleh dibeda-bedakan. Jadi setiap anak itu mendapat perlindungan supaya tidak didiskriminasi. Dan eksploitasi itu artinya dimanfaatkan. Jadi anak itu tidak boleh dimanfaatkan, diambil tenaganya untuk bekerja, itu tidak boleh ya. Kemudian kekerasan. Jadi anak itu tidak boleh mendapatkan kekerasan dari siapapun, makanya dilindungi. Kemudian keterlantaran. Jadi setiap anak itu tidak boleh terlantar atau diterlantarkan. Yang ketiga, hak kelangsungan hidup, yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan berhak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya. Yang keempat, hak berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak. Itu ya Nana ya. Jadi menurut Konvensi Hak Anak itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yaitu yang teacher jelaskan ini. Sudah jelas ya? Kita lanjutkan. Hak dan kewajiban siswa di sekolah. Nah, kalian di sekolah juga memiliki hak dan kewajiban. Kita awali dari hak siswa dulu. Di sekolah itu siswa mendapatkan hak apa saja? Yang pertama, mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi kamu di sekolah itu kamu harus mendapatkan pendidikan. Guru harus mengajar kalian, teacher harus mengajar kalian gitu ya, karena kalian harus mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi yang kedua, mendapat perhatian guru, itu juga hak kalian. Yang ketiga, mendapatkan nilai. Jadi kalau kamu mengerjakan atau mendapatkan tugas, nah tugas kalian tuh harus dinilai sama teacher. Yang selanjutnya, mendapatkan keadilan. Nah, selainnya 4 hak ini masih banyak lagi hak-hak lainnya yang harus kalian dapatkan di sekolah. Kemudian, kita lanjutkan. Kewajiban siswa. Nah, kewajiban siswa yang utama adalah belajar. Jadi ingat ya, kewajiban siswa yang utama adalah belajar. Selain belajar, masih banyak tugas dan kewajiban siswa yang harus dilakukan di sekolah. Antara lain, pertama, taat kepada guru dan peraturan sekolah. 2.
ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban sekolah. Jadi, bagaimana caranya ikut bertanggung jawab kebersihan? Melakukan piket kelas, tidak membuang sampah sembarangan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, dan perabot yang ada di sekolah. Apa maksudnya, teacher? Ya, kita ikut memeliharanya berarti tidak merusaknya. Yang keempat, membantu kelancaran pelajaran di sekolah. Nah, dengan kalian tidak terlambat sekolah, itu saja sudah membantu kelancaran pembelajaran di sekolah. Atau dengan kalian tetap membawa alat tulis, buku yang dibutuhkan, itu juga termasuk membantu kelancaran pelajaran di sekolah. Yang kelima, ikut menjaga nama baik sekolah. Berarti salah satu yang bisa kalian lakukan adalah berperilaku yang baik di luar lingkungan sekolah ataupun di dalam lingkungan sekolah. Nah, itu berarti kalian sudah ikut menjaga nama baik sekolah. Kemudian yang keenam, menghormati guru dan saling menghargai antar siswa. Nah, kalian sama teacher kalau ketemu teacher kan mesti menyapa, bersalaman, terus sama teman itu harus rukun. Nah, itu artinya kalian menghormati dan menghargai. Kemudian yang ketujuh, melengkapi diri dengan keperluan sekolah. Pakai seragam, pakai sepatu, ya. Yang kedelapan, ikut membantu agar tata tertib di sekolah belajar dengan lancar. Bagaimana caranya membantu? Yaitu dengan cara tidak melanggar peraturan atau menjalankan tata tertib. Itu sudah ikut membantu namanya. Yang kesembilan, memakai pakaian seragam sesuai yang telah ditentukan. Misalnya kalau Senin Selasa pakai putih merah, ya pakai putih merah itu ya. Yang selanjutnya ke-10, mengikuti upacara bendera di sekolah. 11, memberi keterangan sakit atau izin jika tidak masuk sekolah. 12, wajib mengikuti pelajaran dan ulangan di sekolah. Nah, itulah anak-anak kewajiban kalian atau kewajiban siswa yang ada di sekolah. Sekarang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Apa sih sebenarnya bedanya? Nah, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Nah, kalau sebelum lahir itu hak apa? Hak hidup. Juga hak untuk memperoleh nutrisi, hak untuk dilindungi sama orang tua. Nah, itu salah satu contohnya ya, anak-anak. Kemudian, kewajiban itu apa? Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Itu namanya kewajiban. Sedangkan tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya sehingga bertanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia itu adalah kewajiban menanggung, memikul, dan menanggung akibatnya. Contohnya, belajar adalah kewajiban siswa dan itu akan menjadi tanggung jawab kalian. Bagaimana kok bisa menjadi tanggung jawab? Kalau kalian belajar dengan giat, maka kalian akan mendapat nilai yang bagus. Tetapi kalau kalian belajarnya malas-malasan misalnya, nah kalau kalian tidak mendapatkan nilai yang bagus, berarti kalian harus menanggungnya, harus memikulnya. Nah itu yang disebut dengan tanggung jawab ya, paham ya? Selanjutnya kalian buka halaman 41, di situ ada tugas, kalian kerjakan tabel 1.12. Setelah itu, kalian buka halaman 57, lihat tabel 1.16. Itu kalian kerjakan ya anak-anak. Jangan lupa setelah dikerjakan, ditulis namanya, difoto yang terlihat nama kalian, kemudian dikirim ke WA teacher. Itu saja dari teacher untuk pertemuan kali ini. Dan selamat belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap rajin beribadah, dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.